kabar Ayah Bunda? Senang sekali kami menyapa kembali dalam mini parenting. Kali ini bersama saya, Wahyuni Kristinawati Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana. Ayah Bunda, kasus perceraian orang tua semakin marak terdengar. Dan data statistik tahun 2017 sampai 2022 secara umum memperlihatkan peningkatan. Meski sedikit penurunan pada tahun 2020, tapi kemudian angka perceraian itu terus naik dan paling tinggi atau puncaknya adalah tahun 2022 yang lalu. Di pengadilan agama saja, setiap hari di Indonesia rata-rata diputus 1.400 kasus perceraian. Penyebab utama perceraian pada tahun itu yaitu sebesar 63,41% dari total kasus adalah perselisihan dan pertengkaran. Baru kemudian disusul penyebab lain. Dampak pada perceraian dialami tidak hanya oleh orang tua, tetapi juga oleh anak. Dan apa dampaknya pada anak? Tergantung pada usia anak, kedekatan anak dengan orang tua, juga besarnya dukungan sosial dimiliki anak. Selain itu, reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya juga sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama, dan sesudah perceraian. Seperti hasil tadi atas, sebelum orang tua bercerai, umumnya mereka terlebih dulu bertengkar dan berselisih dalam relasi sehari-hari. Dalam hal ini, anak akan terpapar suasana yang buruk dalam hubungan dua orang yang paling penting dalam hidupnya. Anak terjebak di tengah situasi itu. Beberapa anak mungkin lari dengan menyibukkan diri dengan tugas sekolah atau berdiam diri di dalam kamar. Sebagian besar berusaha bereaksi untuk menarik perhatian orang tua dan menunjukkan ketidaksukaan mereka atas apa yang terjadi. Tidak sedikit yang kemudian membenci diri sendiri dan justru menyalahkan diri dengan berpikir, gara-gara aku, ayah bunda marahin terus. Kemudian selama proses perceraian, orang tua akan cenderung sibuk dengan urusan yang harus diselesaikan oleh mereka terkait dengan kejadian itu, sehingga perhatian bagi anak pasti akan terdampak. Usia anak menjadi penentu efek lebih lanjut dari kondisi ini. Semakin dekat atau semakin tergantung anak dengan orang tua, baik dengan ayah maupun bunda, akan semakin berat bagi anak. Juga, jika anak tidak memiliki figur lain tempatnya menangis atau menumpahkan perasaan, akan berat pula beban anak. Apalagi tidak semua anak diajarkan untuk menyalurkan emosinya secara positif. Dan jika pada saat yang sama selama proses perceraian orang tua, anak sedang menghadapi tekanan lain, misalnya sedang menghadapi tes sekolah atau ujian yang penting atau patah hati dengan pacarnya, maka beban itu akan terasa berlipat. Yang menyulitkan bagi anak dalam perceraian orang tua adalah bahwa mereka menjadi akibat dari suatu situasi yang tidak dapat mereka kontrol. Semua di luar jangkauan mereka. Apalagi jika mereka masih dini usia atau kanak-kanak. Jika perceraian sudah terjadi, maka sesudah perceraian bukan menjadi masa yang lebih mudah bagi anak. Ia harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Anak harus berjuang mengelola apa yang terjadi dalam dirinya, gejolak hati pikirannya, dan dalam waktu yang sama, dia harus menghadapi tekanan di luar dirinya. Pertanyaan teman, guru, nenek, tante, atau pandangan mata yang mungkin membuatnya seperti tertusuk. Dapat dibayangkan jika setelah perceraian, kedua orang tua hanya berfokus pada pensiun mereka masing-masing dan tidak melibatkan anak. Karena ia masih dianggap kecil atau mungkin dia dianggap, oh dia belum tahu
Ayah bunda mohon diingat bahwa mereka ada, mereka melihat, mereka merasakan, memiliki memori visual, mengingat situasi, memori verbal, mengingat kata-kata. Ayah bunda, bukan perceraian itu sendiri yang berdampak pada anak, tetapi bagaimana relasi antara ayah dan bunda dalam menghadapi persoalan dan konflik. Itulah yang lebih mempengaruhi anak. Artinya anak yang hidup tanpa orang tua yang bercerai, namun mereka memiliki orang tua yang terus bertikai atau demikian buruk dalam berelasi, misalnya adanya kekerasan verbal atau kekerasan fisik, maka dampaknya dapat lebih buruk daripada orang tua yang bercerai namun relasi antara kedua orang tuanya tetap terjaga dan saling hormat. Saya mengatakan dapat, karena dampak yang berbeda bisa terjadi pada anak secara berbeda pula. Tentu kita berharap kata perceraian tidak pernah ada dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan kita. Antisipasi terbaik yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan individu sebelum memasuki pernikahan. Dan image anak tentang peran ayah, peran bunda, peran suami, peran istri perlu menjadi perhatian bagi orang tua. Secara tulus dan jujur, tampilkan diri sebagai orang tua yang kompeten dalam menghadapi perbedaan pendapat dan konflik. Jika anak memiliki teman yang orang tuanya bercerai, ajak anak untuk membangun empati bagi temannya dengan membayangkan perasaan temannya itu. Ia dapat menjadi seorang yang menghibur atau menemani atau pendengar yang berusaha mengerti. Jika ayah bunda saat ini sedang berada dalam konflik, ambillah waktu untuk berefleksi. Temukan apa perasaan Anda. Kemudian carilah apa yang membawa Anda berada dalam konflik itu. Jika Anda merasa marah atau sangat marah, apakah karena Anda sangat benci pada pasangan atau karena Anda sangat mencintai? Pikirkan perasaan anak-anak. Tanyakan pada mereka sesuai usia dan pengetahuan mereka. Tanyakan tanpa mengkoreksi. Terima saja perasaan itu. Dan katakan, Bunda minta maaf, ayah minta maaf bahwa kamu terpaksa harus menghadapi ini. Jangan libatkan anak dalam suasana emosi negatif yang Anda rasakan, karena kita ingin mengisi ingatan anak dengan hal-hal yang baik dan positif. Jika Anda masih sangat marah, jangan menumpahkan kemarahan spontan saat itu juga. Mungkin baik jika Anda menulis saja perasaan Anda itu pada pasangan seperti sebuah surat, dan bacalah esok hari sebelum menyerahkannya. Jadilah genuine dan jangan berpura-pura tabah. Jika perlu, datanglah pada konselor atau mediator demi kepentingan terbaik anak. Terjebak di tengah bukan posisi yang diharapkan seorang pun. Sediakan waktu bagi anak dalam situasi sulit yang dialami keluarga. Ekspresikan cinta kasih dan selalu kepentingan terbaik anak yang kita utamakan. Sehingga suatu saat dalam masa sulit mereka, anak memiliki alat senjata untuk bertahan dan mengatasi persoalan secara sehat. Ayah bunda, tidak ada sekolah formal yang mengajarkan bagaimana menjadi ibu atau ayah. Pelatihan dan seminar apapun tidak memberi jaminan tingkat kesuksesan 100% menjadi orang tua. Namun Tuhan memperlengkapi segera setelah ayah bunda memiliki buah hati. Dalam stres, konflik, dan tekanan, saya mendorong Anda untuk memupuk perasaan mampu sebagai orang tua. Berikan pernyataan pada diri sendiri, saya mampu mengontrol diri demi kepentingan terbaik anak. Selamat menjadi ayah dan bunda sesuai dengan
kelengkapan dan proses yang Tuhan izinkan. Jangan lupa ada ide tentang aktivitas bersama dengan anak dalam acara Keku-Keku di kanal YouTube YKB GKI TV. Shalom.